adik-adik. Shalom. Berjumpa lagi di minggu ini dengan Kak Meni dan Kak Samuel. Ya, di sini Kak Meni sama Kak Samuel pengen ngajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik udah mandi belum? Pasti udah dong yang Udah di sikat rumah. gigi? Pasti udah juga. Udah sabunan? Betul, pasti udah juga Iya. dong. Kalau nggak mau pada bau Kak. Iya, harus udah mandi ya, apalagi Betul. datang ke sama Tuhan ya. Nah, kalau udah seger berarti makin semangat dong untuk memuji Tuhan. Iya, benar sekali. Yuk adik-adik, sebelum kita memuji Tuhan, kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Bapak kami yang baik, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sehingga di minggu ini kami dapat bertemu kembali Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji dan muliakan nama-Mu. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, Kak Beni pengen mengajak adik-adik untuk menari nih. Semuanya bangkit berdiri. Ayo semuanya bangkit berdiri. Nanti adik-adik ikutin Kak Samuel ya gerakannya. Iya. Iya Kak Samuel, kita mau menyanyi tentang kasih. Kak Samuel yang gerakin, nanti Kak Beni yang nyanyi. Oh ya udah. Iya, adik-adik ikutin Kak Samuel ya. Yo, musik. Kasih dari awal. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo lebih semangat lagi. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Gimana adik-adik? Udah berkeringat belum? Pasti belum ya Kak Samuel ya? Kak Samuel udah lu. Ih, jangan gitu. Oh iya ada adik-adik lupa. Yaudah nggak jadi keringetan dah. Iya. Yuk adik-adik, Kak Meni pengen ngajak adik-adik lagi. Kita akan bernyanyi satu pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya, Dengar dia panggil namamu. Dengar dia
adik-adik gimana? Pasti Wah. adik-adik udah suka cita dong ya. Pasti, soalnya lagunya kan Iya, adik-adik tidak boleh malas loh. Kalau disuruh ke gereja harus ke gereja nggak Kak Sam? pasti Iya. harus. Harus sungguh-sungguh nggak kalau kita bernyanyi buat Tuhan? Harus sungguh-sungguh banget. Benar. Adik-adik, kakak pengen ngajak adik-adik untuk bernyanyi lagi. Kita angkat pujian mengatakan, Aku anak raja, engkau anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, Haleluya, puji Tuhan. haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tepuk tangan. Ya, adik-adik, kita sudah memuji nama Tuhan. Saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya Kak Sam. Betul Ya, sekali. Kakak mau saat kakaknya menyampaikan firman Tuhan, adik-adik duduk dengan sungguh-sungguh. Jangan lupa bawa Alkitabnya ya adik-adik. Ya, kita angkat pujian yang mengatakan lingkupiku.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak yang akan menyampaikannya maupun adik-adik yang di rumah yang akan mendengarkannya Bapa. Tuhan, kiranya Tuhan firman-Mu ini dapat menjadi rema buat adik-adik kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya di rumah? Kakak percaya pasti kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Sebelum Kak Delina cerita tentang firman Tuhan, yuk ikutin Kak Delina berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat setiap penyertaan-Mu di sepanjang 1 minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, urapilah kami Tuhan Yesus supaya kami dapat memahami dari cerita Kak Delina. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang hari ini kakak mau lanjutin cerita dari Kak Christian dan Kak Pingping. Yaitu di mana Tuhan membawa bangsa Israel menyeberangi Laut Teberau. Yuk sebelum itu kita baca Alkitab dulu dari Keluaran pasal 14 ayat 15-22. Demikian firman Tuhan, menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering. Tetapi sesungguhnya aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, karetanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, karetanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat air itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Nah adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan bersama-sama ya, sekarang kakak ceritain. Di mana setelah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Tuhan menuntun bangsa Israel di padang gurun. Adik-adik tahu gimana cara Tuhan menuntun mereka? Pada siang hari, Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang awan, dan pada malam hari, Tuhan menuntun bangsa Israel dengan tiang api. Nah, adik-adik tahu nggak? Ketika tiang awan atau tiang api itu terus berjalan, bangsa Israel akan terus mengikuti tiang awan atau tiang api. Dan ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, di situ bangsa Israel juga akan berhenti. Nah, adik-adik, setelah bangsa Israel jauh dari tanah Mesir, Tuhan mengeraskan hati Raja Firaun. Sehingga Raja Firaun mengutus berserta pasukan dan tentara panglimanya mengejar bangsa Israel. Ketika bangsa Mesir sudah mendekati bangsa Israel, adik-adik tahu apa yang terjadi? Mereka ketakutan adik-adik. Aduh, Musa, ini gimana ini? Aduh, ini gimana Musa? Gimana bangsa Mesir sudah di belakang kita? Lihat pasukan mereka banyak banget. Mereka ngadu, mereka bilang sama Musa gini, daripada kami mati di padang gurun, lebih baik kami itu bekerja sama orang Mesir Musa. Nah, adik-adik tahu setelah itu Musa berkata apa? Hei, jangan takut, tetap berdiri teguh. Sebab keselamatan itu datangnya hanya dari Tuhan. Nah, tiang awan tadi yang awalnya berjalan di depan bangsa Israel,
itu berpindah di belakang bangsa Israel sehingga bangsa Mesir itu tidak dapat mendekati bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel sudah berjalan mendekati tepi laut Teberau, adik-adik tahu Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, angkat tongkatmu dan arahlah tongkatmu ke laut." Musa mengangkat tongkatnya dan mengarah tongkatnya ke laut. Datanglah angin, dan adik-adik tahu angin itu membelah laut Teberau menjadi dua. Sehingga bangsa Israel dapat berjalan melewati laut Teberau itu dengan tanah yang kering, tanpa adanya basah. Adik-adik tahu setelah mereka melewati laut Teberau, nah bangsa Mesir lihat, wah bangsa Israel sudah melewati laut Teberau, mereka mengikuti dari belakang. Ketika bangsa sudah sampai di seberang tepi laut Teberau, Tuhan berfirman kepada Musa, "Musa, angkat tongkatmu dan arahkan lagi ke laut Teberau." Adik-adik tahu, ketika Musa mengangkat tongkatnya lagi, laut Teberau itu menjadi satu dan bangsa Mesir mati karena mereka nggak bisa berenang karena udah diterpa oleh laut Teberau. Nah, jadi adik-adik di rumah harus tetap percaya dan tetap berdiri teguh sama Tuhan karena kita bisa selamat itu hanya dari Tuhan. Nah adik-adik, sekarang kakak sudah selesai cerita. Yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman-Mu ini dapat kami mengerti dan kami dapat ceritakan ke teman-teman kami. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang yuk kita bikin kreativitas. Nih kakak punya bahan ya. Yang pertama itu bahannya kertas HPS 1, spidol warna, gunting, sama lem kertas. Nah pertama adik-adik boleh gunakan spidol warna atau pensil warna untuk mewarnai kertas HPS seperti ini ya. Adik-adik warnain. Setelah adik-adik warnain, adik-adik lipat dua menjadi dua bagian yang sama. Habis itu adik-adik lipat kecil-kecil. Lihat ya, lipat seperti ini ya. Lipat. Setelah dilipat seperti ini, kita tekan. Kita buka. Adik-adik boleh sekarang adik-adik potong, bisa minta bantuan sama orang tuanya ya. Menjadi dua ya. Nah, setelah adik-adik potong menjadi dua bagian, adik-adik potong mengikuti garisnya. Tapi yang adik-adik lipat, tapi jangan sampai putus ya, potong setengah aja. Nah, setelah adik-adik potong, adik-adik gulung bagian ujung ininya ke belakang. Gulung asal. Setelah adik-adik gulung asal seperti ini, kita tempel di kertas. Dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, seperti ini ya adik-adik. Tadat! Nah adik-adik, selesai kreativitas kita hari ini ya. Nah kakak ingatin buat setiap adik-adik, jangan lupa ya ikuti sekolah minggu kita di minggu berikutnya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, gimana firman Tuhan yang sudah kita dengarkan hari ini? Pasti bagus ya yang sudah diceritakan oleh Kak Delina. Benar sekali.
Oke, sekarang ibadah kita sudah selesai pada minggu kelima ini. Sekarang adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Ayo semua kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dadah adik-adik, see you next week. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati.